Halo teman-teman, kembali lagi di podcast, tempatnya opini kamu. Hari ini kalian ditemani oleh aku, Frista Tarigan. Dan kali ini aku nggak sendirian, kita masih ditemani oleh narasumber kita, Kak Joyce. Aku panggilnya kakak aja biar kita Boleh. lebih akrab. Karena kayaknya kita seumuran ya. Oh, yakin? Biar Kak Joyce senang. Oh, enggak, aku Maksud meyakinkan kamu. Karena aku tuh sengaja loh mau sugar coating Kak Terima Joyce loh. kasih ya. Nah, teman-teman, kemarin tuh kita udah bahas beberapa subtema terkait dengan quarter life crisis. Kemarin kita udah bahas tema andai kita jadi dewasa, lalu bagaimana menjadi dewasa, dan hari ini kita bakal bahas tentang apa sih yang dikejar sama orang-orang yang udah dewasa, goals apa sih yang ingin dicapai. Kita akan kupas tuntas setajam silet di episode kali ini. Wow. Nah, kalau Kak Joyce sendiri gimana nih? Aku mau nanya sih, menurut kakak, apa sih menurut pendapat kakak terkait dengan stigma-stigma yang ada di masyarakat terkait menjadi dewasa? Contohnya, setelah lulus kuliah, kita udah dianggap dewasa. Ibaratnya orang tua kita sudah memberikan kita modal untuk kita memasuki dunia kerja. Lalu stigma, kalau udah umur 25, perempuan kayaknya idealnya udah bisa ya nyari pasangan apa nih? hidup. Atau kalau misalnya di umur-umur tertentu seharusnya udah bisa mencapai target karir di level tertentu. Menurut Kak Joyce, gimana sih tentang stigma masyarakat itu? Iya, makasih ya buat pertanyaannya. Agak berat ya sebenarnya ngomongin stigma, karena stigma itu kan sama dengan label ya, melabeli orang dengan ukuran-ukuran tertentu gitu. Dan masyarakat kita sejak dulu sampai sekarang kayaknya full of stigma. Banyak banget stigma yang membuat kita tuh kayaknya kelelahan untuk mengikuti stigma-stigma itu. Dan ditambah lagi seperti yang tadi kamu bilang bahwa usia-usia tertentu menjadi standar untuk status baru gitu. 25 ini standar untuk sudah punya pasangan hidup misalnya, lalu pasca kuliah mestinya sudah punya pekerjaan segera karena udah punya modal kan, pasca kuliah begitu dan lain sebagainya. Nah, stigma ini sebenarnya satu sisi bisa membangun kita untuk mengejar mimpi, menjadi lebih berjuang dalam kehidupan, tapi di sisi lain ternyata stigma ini membuat kita kelelahan ya gitu. Karena kalau seandainya kita nggak memenuhi stigma ini, kita bisa dikatakan sebagai orang yang kurang berhasil atau tidak baik capaiannya gitu. Jadi ya mungkin kita perlu berhikmat lah untuk menilai atau memilah mana stigma yang bisa mendorong kita menjadi pribadi yang lebih berjuang, atau justru ada stigma yang membuat kita makin ogah nih untuk berjuang gitu. Harus pintar-pintar sih memilihnya gitu, stigma itu. Oke, aku sepakat sih sama Kak Joyce. Aku dulu waktu awal-awal juga tuh berpikir bahwa apa yang udah dibentuk oleh masyarakat dalam stigma itu sesuatu yang ideal. Misalkan habis kuliah lalu bekerja, padahal sebenarnya pada faktanya ketika kita sudah lulus kuliah itu mencari pekerjaan ternyata nggak semudah itu. Banyak banget indikator-indikator yang mungkin menghambat kita mendapatkan pekerjaan. Lalu aku dulu sempat juga mikir, kayaknya 25 tuh ideal ya buat nikah, nanti umur habis 25 menikah, umur sekian punya anak pertama, anak kedua, bla bla bla, dan seterusnya. Tapi setelah dijalanin, pas sudah dewasa, kayaknya enggak juga ya, selain menikah kayaknya di umur 25 banyak banget kok pencapaian-pencapaian lain Ya, yang bisa kita lakukan. Misalkan mungkin ada yang mau lanjut sekolah lagi, atau dia ingin mencapai itu dalam bentuk aku mau nabung, terus aku mau mencapai kesenangan diri aku sendiri, aku bisa pergi ke banyak tempat, belajar banyak hal. Sebenarnya itu kan juga suatu pencapaian, tapi memang pencapaian yang bukan tolak ukur masyarakat. Ya, itu yang menarik, yang harusnya kita punya kan, supaya kita nggak hanyut dari dalam stigma yang dibuat oleh orang lain gitu. Karena sebenarnya ngikutin stigma orang itu capek loh. Kita kayak harus memenuhi standar orang lain atas hidup kita. Harus menikah di usia berapa, harus punya apa di usia berapa, harus pekerjaannya bagaimana. Nah, pada faktanya, abis lulus, siapa sih yang nggak mau abis lulus langsung dapat kerja? Semua orang mau. Ya, semua orang pengen kan ya. Tapi persoalannya kan hidup tidak segampang mengatakannya. Habis kuliah kamu harus kerja. Habis kerja kamu ketemu pasangan hidup. Habis itu kamu punya keluarga, punya anak, punya anak. Gitu. Hidup kita kan nggak kayak gitu ya. Bukan nggak begini kan? Enggak. Oh, begini. Gitu. Bukan begini ya. Tapi Kehidupan. begini ya. Beda ternyata.
Beda-beda. Kalau biasanya kan gini, ini Ini begini. udah berkelok-kelok. Kelok-kelok, ya. Dan aku setuju sih, dan yang kalau aku pribadi sih selalu menekankan bahwa kita sebagai pribadi itu harus punya nilai, punya Ya. value sendiri untuk kita bisa memilah mana kira-kira sesuatu yang kita butuhkan atau yang kita hanya inginkan. Iya, iya. Kadang-kadang kan sebenarnya ketika kita berusaha memenuhi stigma masyarakat tuh, mungkin itu bukan yang kita butuhkan, itu sesuatu yang kita inginkan dan kita ingin tunjukkan karena bahwa kita bisa kok mencapai stigma ini. Padahal sebenarnya mungkin kita belum membutuhkan hal itu dalam hidup kita. Betul. Sepakat sih dengan yang kamu bilang itu. Jadinya kita nggak bisa membedakan apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan ya. Betul. Demi memenuhi stigma orang lain. Aku yakin sih, dan kayak misalnya contohnya umur 25 harus nikah, padahal sebenarnya kita kayak nggak butuh-butuh banget ya nikah di umur 25. Tapi belum butuh, Sel. Aku sih belum butuh ya. Sel sih belum butuh. Belum ya, Sel ya? Belum sih, aku masih ada yang lain sih Masih ada yang yang lain. dilakukan. Oke. Karena ya kan kalau misalnya kalau aku sih mikirnya umur 25 itu masih muda, masih punya banyak gairah untuk melakukan hal-hal yang lain, bisa banyak belajar. Karena aku berpikir kalau nanti misalkan udah nikah misalnya, bukan berarti nggak bisa lagi, bisa, tapi pasti ruang geraknya akan lebih terbatas. Betul. Karena kan udah punya tanggung jawab yang lain ya, Kak. Jadi aku berpikir, ya kalau masih bisa menikmati dengan diri sendiri, kenapa tidak? Bagus nih. Penyemangat buat aku. Kayaknya nanti banyak yang setuju dengan statement ini, pasti kalian semua jomblo. Iya, maksudnya apa nih? Senasib ya. Sama katanya. Ya. Oke, Kak. Aku mau tanya juga nih. Kan kalau misalkan udah ada stigma nih, stigma yang ibaratnya itu aspek jodoh, aspek rupiah, dan aspek karir. Dan dari stigma itu kadang-kadang tuh kita jadinya berpikir bahwa stigma itu adalah sesuatu yang harus kita capai, dan jadinya kita memiliki ambisi bahwa berarti ambisi aku ketika aku dewasa itu soal karir, jodoh, dan rupiah. Menurut kakak kalau misalkan dari stigma itu berubah jadi ambisi buat kita, itu salah nggak ya, Kak? Iya ya, itu tadi balik ke pertanyaan pertama yang kamu lempar. Kalau stigma itu memang membangun kita untuk berjuang lebih, rasa-rasanya nggak apa-apa sih sebenarnya ya. Tapi ketika stigma itu merusak nilai diri kita dan lain sebagainya, itu yang berbahaya. Nah, ketika kita mau mencapai standar yang dibuat oleh orang lain terkait 3 hal itu tadi, karir, finansial, ataupun juga soal jodoh, itu kan sebenarnya perlu kita pertanyakan lagi, benarkah yang dilempar orang lain ini 3 hal itu tadi memang menjadi kebutuhan kita gitu. Dan nggak apa-apa sih sebenarnya kalau kita mengejar, hanya ketika terlalu berlebihan itu yang berbahaya gitu. Orang kejar karir, oke lah, siapa sih yang nggak pengen karirnya meningkat gitu ya. Sebisa mungkin karirnya itu makin baik. Kalau hari ini masih staff, besok bisa menjadi manajer, besoknya lagi bisa menjadi orang yang lebih bagaimana begitu ya. Orang pengen gitu, tapi kalau mengejar karir tidak dengan cara yang tepat karena ambisiusnya berlebihan, itu bahaya kan gitu. Atau mengejar rupiahnya berlebihan, wah itu juga berbahaya. Atau juga cari jodohnya, ya udahlah siapa-siapa aja boleh lah gitu. Atau ya udahlah jodoh jangan dicari sekarang, jebak. Wah bisa ya. Bisa. Wah, ini memang bahasa anak muda dan bahasa orang yang pernah muda agak beda ya. Kalau dulu saya dulu sekarang tuh suka ada slogan gitu, Kak. Bisa dijebak. Jodoh tuh jangan dicari sekarang, tapi dijebak. Wah, boleh juga idenya, nanti aku coba deh. Siapa tahu dengan jebakan nanti dapat ya. Sejaring. Jaringnya jangan dipancing, Kak, pakai pukat harimau sekalian. Astaga, ini bahaya ini. Jadi bisa lebih pukat harimau. Ini mah bukan cuma satu, akhirnya benar-benar koleksi, ya kan? Setelah itu kita bisa menseleksi, setelah itu baru resepsi teman-teman. Ya harus bertingkat ya kan? Karena tetap harus diseleksi dong. Oh iya seleksi, tapi jangan koleksi ya, kebanyakan. Berat kalau koleksi juga, waktunya nggak ada. Balesin chatnya juga susah dong. Anak zaman sekarang nggak punya waktu guys, luar biasa. Ya aku setuju sama Kak Joyce, kalau misalkan itu kita terlalu berambisi juga jadinya tuh kita tuh jadinya juga kelelahan sih, Kak. Yang rugi nggak cuma kita, tapi orang lain juga mungkin bisa rugi kalau misalkan kita terlalu ambisi sampai menghalalkan segala cara untuk mendapatkan 3 aspek tadi sih, untuk membuktikan ini diri. Kan jadi aneh ya, kepuasan dia itu justru mencapai apa yang jadi standar orang lain, lalu caranya nggak bener gitu. Itu kan jadi kepuasan yang
salah ya gitu. Mengejar stigma orang lain yang diberikan oleh orang lain, lalu kemudian caranya tidak tepat, tapi dia puas, itu kan aneh ya. Itu logika berpikirnya tuh agak Mungkin asing. logika berpikir orangnya gitu mungkin dia juga kurang dewasa sebenarnya. Oh, mungkin terlalu dewasa jadi merasa semua stigma itu bisa Bisa dilakukan oleh dipenuhi dia. dengan cara-cara yang dilakukannya. Ya bisa jadi sih. Nah, kalau menurut kakak nih, kan tadi kan udah ada stigma nih. Sebenarnya apa yang jadi stigma itu soal karir, rupiah dan jodoh, apakah itu benar-benar 3 nilai mutlak yang menentukan bahwa kita tuh udah dianggap dewasa karena itu? Karena karir, karena rupiah, karena Jodoh, jodoh. misalkan karena kita udah menikah Itu dianggap indikator menjadi dewasa. Misalkan karena ada udah menikah, berarti dia udah bisa bangun keluarga, apa sih dia sudah dewasa? Atau oh dia dengan karir yang begitu cemerlang, karena karirnya cemerlang itu kan biasanya kan berbanding lurus ya dengan pendapatan yang mungkin dia hasilkan. Ah dia sudah dewasa karena mungkin secara finansial terlihat dia itu sudah mandiri atau bahkan sudah bisa memberi ke orang lain. Nah, apakah menurut Kak Joyce itu benar bisa jadi tolak ukur, Kak? Kalau seandainya kita jadikan ketiga itu sebagai tolak ukur, berarti kita menjadikan manusia itu menilainya secara material sekali kan gitu. Karena ketiga itu kan karir, kadang stagnasi yang kita alami ini bukan karena kita nggak berjuang sih, karena ada sistem yang membuat kita bertahan di situ, terus nggak ada peluang, padahal kita udah berjuang banget gitu ya, jadinya stagnan. Terus soal rupiah, ini kan kalau soal rupiah, berapa sih nominal yang paling tepat untuk satu orang? Kita nggak punya kan? Untuk seorang Sheila mungkin 1 juta terlalu kecil, terus bagi orang lain mungkin 1 juta itu besar gitu kan. Jadi memang nggak ada ukuran tertentu kalau soal nominal. Jadi kalau seandainya kita ukur keberhasilan manusia hanya sebatas itu doang, sebatas rupiah, kayaknya berbahaya sekali ya. Kita mengangkakan hidup manusia gitu. Membuat kali-kali kalkulator kita untuk melihat seseorang. Nah, terkait dengan jodoh, kalau misalnya berjodoh atau tidak berjodoh, ketemu pasangan hidup atau tidak ketemu pasangan hidup sebagai indikator sukses dalam hidupnya atau baik hidupnya, ini juga terlalu jahat sih ya, stigma begitu. Terlalu jahat untuk kita yang saat Berarti ini. kita nggak, kalau aku sih nggak masuk kategori berhasil kalau tiga-tiganya ini ya. Karena kalau misalnya cek karirnya gitu-gitu doang gitu, tetap jadi pendeta, emang setelah pendeta mau jadi apa lagi? Nggak ada kan? Kalau kamu mungkin di kantor masih bisa lah ya gitu. Tapi kalau soal rupiah, yuk kita cek rekening sama-sama mana yang lebih gede. Kayaknya nggak akan lebih gede gimana-gimana banget gitu. Tapi kalau seandainya soal jodoh, sama nih belum berjodoh, gimana dong? Padahal uban udah banyak. Gitu. Jadi nggak apa-apa sekarang banyak orang cat rambut jadi putih loh, Kak. bagus kan? Iya makanya. Style Ya kan. Jadi jangan jadikan 3 indikator itu sebagai pedoman bahwa orang lain itu sudah dewasa. Gitu. Orang yang menikah belum tentu juga dia sedewasa yang orang yang tidak menikah gitu. Jadi ya jangan melabeli orang lah, jangan menstigma orang dengan ukuran rupiah, ukuran karir atau ukuran jodoh. Karena dewasa itu kalau menurut aku sendiri sih itu dari pola pikir kita sih. Pola pikir, cara kita bisa berkomunikasi dengan orang lain, cara kita beradaptasi. Jadi kalau misalnya, karena kalau misalnya ngomongin soal kita karirnya bagus, terus pendapatannya itu besar, dan itu dianggap dewasa, itu kurang tepat sih. Karena kita kan nggak jarang ya, Kak, lihat, misalkan contoh ada kita di jalanan, ada kendaraan yang bagus, lalu dia diklakson sedikit, orangnya keluar nih, marah, langsung ngamuk-ngamuk. Sebenarnya kalau kita lihat dari kendaraan yang misalnya kendaraan mewah, dia kan harusnya udah dewasa ya. Kalau udah ditolak ukur itu dengan dia mencapai bisa beli mobil itu kan itu bukan proses yang sebentar, harusnya panjang. Kok dia udah dewasa, secara finansial matang, kok dia gitu ya sifatnya. Berarti kan membuktikan bahwa memang rupiah itu bukan tolak ukur. Betul. Bagaimana cara kita mengontrol diri sebenarnya jadi dewasa itu. Betul. Sepakat sih. Pengendalian diri itu penting, jadi indikator yang lebih baik dibandingkan rupiah ya kan. Karena kalau kita bisa mengendalikan diri, itu repot sih kan. Ya, betul. Itu nggak cuma merepotkan kita, tapi merepotkan orang lain sih. Betul sih ya. Diri sendiri repot, terus nyari orang lain juga sebenarnya repot. Kayak kita nggak bisa mengendalikan amarah kitanya moodnya jelek, kenanya ke orang lain. Padahal orang lain tuh nggak tahu apa-apa sih. Iya, itu ada cerita loh dulu. Jadi nih bapaknya kerja di kantor, terus dia dimarahin sama atasan.
gitu ya. Terus karena dia dimarahin atasan, dia cari ruang pelampiasan. Dia pulang ke rumah, terus dia ketuk pintu. Pas dia ketuk pintu, istrinya buka pintu. Ketika ngeliat wajah istrinya, dia langsung marah. Kenapa buka pintu lama banget sih gitu kan? Padahal istrinya nggak selama itu buka pintu. Istrinya bingung, kok suami gue marah-marah sama gue gitu. Hah, tapi dia nggak bisa melampiaskan. Anaknya pulang sekolah. Terus pas anaknya pulang sekolah, anaknya bilang, "Mah, saya mau makan dong." Makan, itu bajunya kotor banget. Padahal biasa juga anaknya begitu gitu. Jadi anaknya bingung, kenapa gue baru pulang sekolah gue dimarahin sama emak gue gitu. Anaknya nggak bisa marah-marah sama siapa-siapa. Akhirnya anaknya pas makan ada kucing di situ, kucingnya ditendang gitu, karena dia bingung mau melampiaskan kepada siapa gitu. Nah kadang itu ya, apa yang kita miliki itu kita harus bisa kontrol. Lalu kalau tadi yang kamu bilang di jalanan contoh konkretnya itu, ya kalau misalnya kita punya fasilitas, punya kendaraan, ya kan kita nggak bisa mengatur jalan selalu lancar kan. Betul. Jadi harus memang menguji kesabaran, pengendalian diri. Disitulah indikator kedewasaan, bukan pada mobil yang kamu kendarai. Betul. Gitu. Aku sepakat banget. Karena ya kalau misalkan soal pencapaian sendiri itu kan pengendalian diri ya, kayak di jalannya tentu banyak faktor-faktor X ya kan yang akan mungkin menghambat kita, membuat kita jadi gusar. Tapi karena kita sudah dewasa, kita belajar mengontrol diri, belajar menerima diri. Itu sih sebenarnya sih Kak. Setuju sih aku. I know. Nah, Wah. ada juga nih pertanyaan menarik banget dari salah satu teman kita namanya Yemima. Penasaran pertanyaannya apa? Saksikan cuplikan berikut. Pada itu aku mau nanya nih, jadi tuh aku tuh dalam hidup aku tuh nggak punya ambisi sama sekali. Kayak salah nggak sih pendeta kalau aku tuh nggak punya ambisi sama sekali di dalam hidup aku? Cara ngatasinnya gimana sih pendeta? Soalnya tuh aku selama kuliah ini bener-bener kayak ya udah aku kuliah aja, nggak pengen kayak orang-orang kan pengen banget gue pengen kumlot nih, aku pengen kumlot, pengen IPK di atas segini-segini. Kalau aku tuh nggak ada kepikiran sama sekali, kayak cuman ya udah kuliah aja, yang penting nanti lulus gitu. Nah, tadi kita udah denger nih ya pertanyaan dari Yemima yang menarik banget nih. Jadi Yemima tuh bingung, dia ngerasa karena dia tidak punya ambisi atau goals tertentu dalam hidupnya, dia ngerasa itu sebuah masalah. Kalau menurut Kak Joyce gimana tuh Kak? Iya ya, ini menarik sekali ini. Ada orang yang merasa dirinya bermasalah karena dia nggak punya goals, nggak punya ambisi. Nggak ada ambisi yang mau dicapai. Yemima, bagi triknya dong supaya kami bisa kayak kamu. Karena sebenarnya hidup seperti Yemima ini enak ya. Sederhana, nggak perlu Dan kayak nggak dikejar-kejar oleh apapun. Persoalan hidup kita adalah kita dimanapun seperti dikejar deadline. Kamu kuliah dikejar deadline, kamu kerja dikejar deadline, kamu hidup dalam masyarakat dikejar deadline. Kapan kawin? Itu kan semuanya deadline yang harus sepertinya dipenuhi ya kan oleh kita. Sedangkan Yemima dia bilang santai aja, nggak ada yang dikejar. IPK, orang ngejar IPK, cum laude dan lain sebagainya, dia enggak nikmatin prosesnya. Kadang-kadang kita perlu belajar menikmati proses, bukan mengutamakan hasil. Karena proses itu juga adalah hasil penempaan diri kita menjadi dewasa. Gitu. Jadi ya Yemima nggak apa-apa lah kamu nggak punya ambisi, cuman kuliahnya diselesaikan. Jangan bikin orang tua hilang harapan gara-gara kamu santai-santai doang. Tapi kemudian ketika bisa menuntaskan kuliah, tentu menikmati hidup itu juga bagian cara kita untuk bisa menjalani hari demi hari. Tapi tentu ketika lulus kuliah nanti cari kerja juga kan, ya gitu. Jadi nggak apa-apa sih nggak punya ambisi. Karena kita juga kayaknya pengen tidak punya ambisi itu sebenarnya punya ambisi kan, hidup tenang, untuk hidup santai. Gitu. Mau nggak hidup santai? Pengen banget sih Kak. Cuman sekarang nggak bisa kan? Nggak bisa. Iya, kita nggak bisa kayak Mima. Kita pengen kayak kamu justru. Ini suaraku yang habis ini karena hidup tidak santai ya Mima. Betul. Jadi kamu jangan kejar-kejar ya kan? Kejar-kejar apa tapi ya? Tahu deh. Iya, biasa darah muda. Iya, gitu. Itu sih buat Mima. Kalau aku setuju sama kakak. Jadi Mima kalau menurut aku nggak punya ambisi nggak apa-apa. Mungkin itu membuat hidup kamu lebih tenang. Lebih lebih bisa menikmati hidup tapi tetap melakukan yang terbaik. Iya betul. Dalam setiap pekerjaan yang ditanggungjawabkan ke kamu. Iya betul. Karena bukan bagaimana ya, tapi nilai itu kan angka ya. Kalau di akademik itu kan IPK, cum laude dan lain sebagainya itu kan angka. Hidup kita nggak diukur dari angka-angka doang kok. Tapi hidup kita ini ketika kita menjalannya prosesnya dengan baik gitu. Jadi karena sebenarnya dari proses itu justru kita paling banyak belajar dari proses kan. Betul. Hasil itu
ya udah hasil bagus. Betul. Hasil tuh seperti kayak ini bagus, ini nggak bagus. Tapi kalau proses tuh itu banyak banget, Kak. Aku selalu percaya, misalkan kita lomba nih, Kak, kalau kita menang bagus, kita dapat hadiah nih karena kita menang. Rewardnya Tapi ada. rewardnya ada. Tapi kalau kita kalah, kita juga nggak 100% kalah, karena dari kekalahan kita belajar banyak hal. Dan mungkin kita udah menang juga ya, dalam proses kita bisa berlatih terus, walaupun di akhirnya kita nggak menang karena kompetisi gitu ya, tapi kan prosesnya kita berhasil. Kita kan? belajar sesuatu Gitu, dari ya. prosesnya. Jadi semangat ya Mima, pertahankan Mungkin ya memang dirinya. ini bisa dapat inspirasi dari slot, Kak. Iya ya, barangkali seperti itu kali ya. Jadi hidupnya Santai. santai, tenang. terus dia tuh ada istilahnya nih, Kak, kalau sekarang namanya tuh aku lupa istilahnya apa, kayak itu slow living aja gitu. Jadi gak usah terlalu terpacu dengan apapun, tapi tetap menjalani hidupnya dengan maksimal versinya dia aja. Jadi bukan versi orang lain. Ya betul. Be the best version of you, bukan versi others. Good. Ini memangnya semangat ini, Mak. Nah, kalau misalnya menurut Kak Joyce nih, berdasarkan Alkitab sendiri nih, apa sih yang ada di dalam Alkitab yang membicarakan terkait dengan ambisi, goals, dan misalkan kita ternyata nggak bisa nih mencapai goals atau ambisi tertentu, dan bagaimana cara kita tuh bisa menerima? Iya ya, kalau di Alkitab sendiri kan banyak tokoh yang bicara soal kegagalan ya. Ada hal yang harus mereka capai yang diperintahkan oleh Tuhan, tapi mereka nggak berhasil. Tiba-tiba teringat satu tokoh, misalnya kayak Yunus, Tuhan suruh dia kemana, dia pergi kemana. Itu kan kalau seandainya dibilang kegagalan, dia juga gagal sebenarnya menjalani perintah kan, menjalani aturan yang diberikan oleh Tuhan begitu. Tapi kemudian dalam proses melihat dirinya kembali, dia sadar, oh aku harus kembali ke jalur yang sebenarnya. Akhirnya dia melakukan apa yang dikehendaki Allah dan bisa menyuarakan suara kenabian lah di tempat yang dituju dan diizinkan oleh Allah, sehingga hidupnya itu menjadi lebih berarti kemudian gitu. Nah, di bagian-bagian yang lain kalau di Alkitab, bagaimana kita untuk bekerja, aku sih lebih pilih kata gairah ya gitu kan. Dari ambisi itu bagi orang tuh konotasinya negatif, padahal ambisi itu sebenarnya semangat hidup. Ambisius itu yang berlebihan, itu yang tidak baik. Nah, kalau seandainya kita lihat dari Alkitab kan sebenarnya banyak mengajar kita untuk bisa mengejar sesuatu, untuk menjadi lebih baik, melakukan sesuatu, tidak bermalas-malasan dan lain sebagainya. Kamu kan yang nyebutin beberapa waktu yang lalu dalam percakapan iseng lah ceritanya di luar yang detik ini, teman-teman, Sela juga pernah bilang kan ya, semut, kita perlu belajar dari semut kan gitu. Jadi ya kita harus belajar dari semut. Iya. Dia tuh lebih banyak bekerjanya daripada istirahatnya gitu ya. Jadi ya manfaatkanlah waktu yang ada. Ya santai itu bukan berarti tidak melakukan apa-apa sih menurutku ya. Santai itu sebenarnya cara merespons. Kayak Yemima tadi, aku yakin sih Yemima bekerja dan belajar, tapi cara dia menjalaninya dia santai. Jadi gitu. dia nggak perlu ngerasa dengan belajar aku jadi tertekan. Justru Ya. kalau kita ngerasa tertekan Betul. ketika melakukan suatu pekerjaan, Betul. itu malahan hasilnya pasti nggak maksimal. Betul. Dan melakukan pekerjaannya jadi 2 kali lipat lebih capek daripada yang seharusnya. Iya, betul. Kita duduk di sini pikirannya di mana? Ngingat pekerjaan yang lain ya. Kita di Aduh, sini deadline di sini aku dulu. nih, kantor Sebenarnya aku belum lagi selesai. begitu loh. Lagi begitu loh gitu. Cuman ya kita nikmati prosesnya kan, kita nikmati gitu. Nah, kalau Kak Joyce sendiri nih, untuk saat ini, apa sih Kak life goals Kakak? Dan Kakak udah puas belum sih dengan apa yang Kakak miliki hari ini? Aku jawab pertanyaan yang kedua dulu. Yang kedua itu, apakah aku sudah puas? Aku akan lebih memilih kata aku bersyukur sampai sejauh ini dengan hidupku. Soal puas dan tidak puas, kalau puas berarti aku membuat indikator, lalu aku mencapai indikatorku ini, aku puas gitu. Tapi karena aku tidak menempatkan indikatorku ini sebagai satu-satunya tujuan hidup, jadi aku akan berkata bahwa sejauh ini aku mensyukuri apa yang aku jalani. Sampai sedewasa ini, kalau boleh dikata kita dewasa, sampai sedewasa ini aku mensyukuri apa yang aku nikmati. Lalu apa yang menjadi tujuan hidup ini yang susah nih. Sampai sekarang tujuan hidupku tuh aku masih bingung loh. Apa ya? Cuman karena dari waktu ke waktu menjalaninya apa adanya,
menghidupinya dari hari ke hari, aku ngerasa ya udahlah, tujuan hidup ini menikmati apa yang Tuhan beri gitu. Apa ya? Pertanyaannya susah ya mencari goal hidup ya. Kalau dibilang karir, ya kayaknya stagnan di situ aja nih nanti gitu. Tetap jadi pendeta setelah satu jemaat ke jemaat yang lain paling begitu ya kan. Terus nanti kalau soal rupiah, kalau kita bergantung pada uang, nggak akan ada limitnya, jadi akan berbahaya juga buat hidup. Soal jodoh, ya masih berharap lah Tuhan akan Tuhan pasti mempersiapkan dan memberi waktunya tepat pada waktunya gitu. Jadi apa sekarang tujuan hidupnya? Menikmati hari demi hari dan menikmati cara Tuhan mengasihiku setiap hari. Ketika aku bisa melihat Sheila, oh ini juga cara Tuhan untuk mengasihi aku gitu. Ya karena I'm the best. Oh, you're the best. Oke, yay. Wow. #dewasa, #self love. Wow, yay. Ya gitu. Jadi memang goalsnya aku tuh sekarang lebih bermakna aja lah, lebih berarti setiap hari gitu. Apa yang bisa aku lakukan, apa yang bisa aku kerjakan gitu. Belakangan ini berupaya untuk tidak menunda-nunda sekecil apapun gitu pekerjaan itu, karena itu kemudian membuat kita terlatih dan tanpa goals atau tujuan tertentu sebenarnya kita sudah mencapai tujuan itu kan. Gitu. Aku sepakat. Agak susah ya kalimatnya ya, tapi ya kayak gitu. Tapi bener sih, kalau aku nggak tuh life goals itu nggak perlu yang terlalu spektakuler banget. Sederhana tapi approachable. Ya, terjangkau. Terjangkau. Jadi kalau misalkan kita juga terlalu spekta nih goalsnya, itu juga akan pusing untuk mencapainya gitu. Jadi kita mulai dari yang kecil, step by step. Gak apa-apa sih misalnya punya kayak yang Kak Joyce spektakuler. Menjalani hari, belajar untuk menunda, itu kan jadinya akan hasilnya ke depannya mungkin Kak Joyce tuh goalsnya, Kak Joyce tuh menjadi orang yang konsisten lakukan pekerjaannya, dan pekerjaannya nggak ada yang numpuk. Walaupun banyak juga yang numpuk ya. Itu masih usaha Belajar. Ya, betul. Itu sih kira-kira. Kalau misalkan menurut pandangan Alkitab sendiri Kak tentang life goals yang udah Tuhan rancang nih buat kita, kan aku yakin nih kita ada di sini tuh karena rancangannya Tuhan. Tuhan pasti udah merancang hidup kita dari mulai kita lahir sampai nanti kita kembali lagi. Itu kan udah dirancang sama Tuhan. Nah, kalau di Alkitab sendiri, apa sih Kak pandangan Alkitab tentang rancangan Tuhan terkait dengan goals-nya kita sebagai manusia? Iya ya, kata Nabi Yeremia, kata Tuhan melalui Nabi Yeremia buat umatnya, rancanganmu adalah bukan rancanganmu. Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera bagimu gitu kan. Jadi sekarang kita merujuk dari ayat Alkitab itu bahwa hidup kita ini mencapai tujuannya ya tujuan berdasarkan rancangan Allah bagi kita. Pasti rancangan Allah untuk kita menjadi pribadi yang berarti kan, menjadi pribadi yang berjuang, menjadi pribadi yang bekerja seoptimal mungkin, menjadi pribadi yang tidak menyia-nyiakan waktu, menjadi pribadi yang terus mensyukuri apa yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita gitu. Jadi rancangan yang sekarang dijalani, maksudnya perjalanan hidup kita ini kita lihatlah sebagai bagian dari rancangan Tuhan untuk proses pendewasaan kita, dan kemudian kita melihat dalam semua upaya yang kita kerjakan Tuhan turut bekerja bagi kita gitu. Jadi ya punya life goals, tapi life goals kita itu izinkanlah Allah yang ada di sana merancang life goals-nya kita supaya turut dengan kehendaknya. Tapi ya awal dari ayat itu aku punya perspektif lain. Life goals-nya Alkitab itu kan rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Berarti Tuhan udah merancangkan nih life goals-nya kita sebagai manusia, kita akan hidup dengan damai dan sejahtera. Jadi kalau kita udah damai, udah sejahtera, aspek yang tadi 3 yang sering jadi perdebatan itu kan jadinya sebenarnya itu udah terpenuhi, udah ada di dalam, ada di dalam situ. Kalau kita udah damai, udah sejahtera, berarti kan apa yang menjadi kebutuhan pokok pasti sudah terpenuhi. Iya, betul. Jadi aku percaya sih life goals yang Tuhan kasih itu untuk menjadikan umatnya bisa hidup damai dan sejahtera. Mantap. Oke, aku akan sekolah teologi di sini. Boleh, aku rekomendasikan ya. Kayaknya memang cocok ya. Tapi karena memang benar yang kamu bilang ya, ketika
kan Allah bilang, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Kamu nggak punya duit, kamu damai, apa salahnya? Dan Tapi misalnya- kalaupun seandainya nggak punya duit, kamu tercukupi. yang penting kan kalau Gitu. misalnya ada nggak banyak besar, aku selalu berpikir seberapa banyak pun uang kita atau sedikit apapun uang kita, kalau kita tidak bisa hidup punya pola pikir bahwa kita sudah sejahtera, itu juga nggak akan cukup. Nggak akan pernah cukup. Ya, padahal tiap hari nih berdoanya doa Bapak kami kan, belajar supaya cukup hari ini berkat yang diberikan Iya, oleh kita kan Tuhan, kan tapi secukup. Berikan kami makan selalu cukup. nggak pernah merasa cukup kan, gitu ya. Artinya memang tersedia kok damai dan sejahtera berkat yang diberikan oleh Tuhan, tapi bukan berarti kita kayak leha-leha, kita bekerja juga, lakukan yang terbaik, dan ketika kita bekerja, melakukan yang terbaik, berkat itu Tuhan berikan juga bagi kita. Kita hidup dalam rancangan Tuhan, dan itulah life goals-nya kita, menurutku ya. Ideal Aku banget sepakat. itu. Nah, kalau dari episode ini ya Kak, aku tuh belajar kalau life goals tuh yang pertama tuh damai dan sejahtera berdasarkan Alkitab. Berarti artinya Tuhan akan selalu mencukupkan kita. Kita nggak perlu khawatir soal rupiah, karir, jodoh. Selama kita yakin dan percaya, pasti Tuhan udah sediakan. Dan kedua, aku juga belajar nih dari pertanyaan Mima, bahwa kita itu sebenarnya pada akhirnya pasti pingin hidup tuh tenang, damai, nggak ngerasa dikejar oleh sesuatu. Karena kita ini kan hidup nggak selalu soal kompetisi ya. Kalau kayak gitu capek banget juga ini kita hidup apa-apa dinilai sebagai suatu perlombaan. Jadi aku tuh belajar bahwa menjadi dewasa itu sebenarnya bagaimana cara kita berpikir untuk belajar menerima diri, belajar terus mengembangkan diri, dan belajar untuk tidak merasa harus memenuhi stigma-stigma yang sebenarnya mungkin kita belum butuh gitu. Kita fokus dengan sesuatu yang kita butuhkan, kita inginkan ada di dalam hidup kita dibandingkan memenuhi sesuatu yang kita nggak yakin itu tuh sebenarnya kita butuh atau ingin. Oke. Itu kalau aku belajar itu di episode kali ini. Nah, buat teman-teman yang mungkin nonton di rumah, jangan lupa juga nih komen atau sharing pendapat kalian tentang life goals kalian apa, atau apa yang kalian dapatkan dari episode kali ini. Karena tadi Kak Joyce juga udah ngasih banyak banget perspektif sih. Oh ya, jangan lupa juga nih teman-teman, minggu depan kita tuh bakal lanjutin lagi Kak nih tentang tema quarter life crisis ini. Kalau tadi kita udah ngomongin life goals, minggu depan kita bakal ngomongin gimana sih caranya kita survive untuk menjalani life goals ini. Karena itu proses yang panjang. Terus gimana caranya kita bisa menerima kalau misalkan ternyata life goals yang aku mau tuh kayaknya kita belum bisa capai deh. Jadi jangan lupa teman-teman saksikan terus podcast tempatnya opini kamu di channel YouTube GBK Tanjung Priok. Dan jangan lupa juga klik komen, like, dan subscribe. Dah.